Halo guys, kembali lagi di video yang baru, masih dalam modul OP ya. Masih sama ya, masih sama kita membuat UI juga, tapi ini sedikit lebih rumit ya. Jadi buttonnya ada dua sekarang, ada yang di center, ada yang south ya, south button. Nah, eh, kalau di code sebelumnya kita cuma menambahkan satu button aja ya, yang di center button ini, yang button gede. Nah, kita sebelumnya ini kalau kita kita add button di sini ya. Kalau kita add button di sini, ini kita hanya ada satu argumen aja ya di dalam function add. Tapi kalau di sini, kalau kita mau bikin dua button, kita harus menambahkan dua argumen, yaitu ada border layout ya. Sebelumnya itu kita tambahin border layout dulu baru buttonnya. Nah, border layout ini apa? Kita perlu tahu border layout dulu sebelum kita code ini ya. Jadi seperti ini ya. Kalau border layout itu seperti ini. Jadi ada north, ada south, ada west, center, sama east gitu. Nah, ini masing-masing adalah sebuah constant juga, static constant juga ya. Nah, jadi center button itu di sini nanti ya. Nah, terus start button nanti di bawah. Nah, karena kita nggak define west sama east, maka centernya itu ke stretch ya, ke kiri kanan. Jadi seolah-olah seperti ini nanti ya hasilnya. Oke. Nah, sekarang coba kita bikin dulu lah ya button-buttonnya. Jadi di sini kita ada dua button ya jadinya tadi ya. Ada center sama ada south button. Jadi sekarang kita rename ini dulu jadi center button. Terus ada south button. Oke. Oh ya, by default, kalau kalian nggak specify ini, otomatis ini akan defaultnya adalah center. Ya, kenapa? Karena ini gede sendiri kan tadi di video sebelumnya ya. Ini gede sendiri. Jadi by default ini center ya. Kalau kalian nggak tambahkan parameter argumen yang sebelum button ini gitu. Nah, sekarang yang button nih gua ganti semua jadi center button. Oke. Terus start button juga kita bikin buttonnya ya. Also click me gitu. Ini kenapa nggak bisa? Karena apa ya? Oh ya, J button. Oke. Oke, terus di sini kita kasih border layout, center. Terus di sini juga kita border layout south ya, nah south button. Oke, coba kita lihat ya di sini. Oh ya, ini lupa diganti juga. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini sama persis ya, sama seperti di PowerPoint tadi. Ya, jadi sama persis. Oh, mungkin gua kurang kasih ini aja keterangan, tapi ya it's okay lah ya, kita modif sedikit. Nah, sekarang kita coba klik di sini. Oh, sorry, di one shot button, di center button. Mohon maaf, di typo guys. Oke, gua stop dulu, coba kita restart lagi. Nah, ini bisa diklik ya. Tapi ini itu nggak bisa diklik nih. Kita mau coba ini tuh ketika klik, dia juga kasih teks di sini. I've also been clicked gitu ya. Oke, mungkin percobaan pertama kita seperti ini ya. Nah, percobaan pertama mungkin kita bikin ini dulu, shout button. Terus sama kayak atasnya ya, kita add action button listener this gitu. Nah, tapi ini kan beda ya. Jadi, uh, oke nanti dulu deh. Ini kan nggak ada error ya. Oke, tapi sekarang kita coba jalankan. Nah, ketika kita klik ini atau klik ini, nah ini nggak berubah ya. Kenapa? Karena kita belum implement di sini shout button set text gitu ya. Sekarang kita coba shout button set text I've also been click, oke. Nah, ketika klik di atas, nah yang bawah juga ikut ke klik nih. Kenapa? Karena saat event itu diterima oleh action perform di sini, ya, dia akan menjalankan dua-duanya nih, center button sama shout button gitu. Contoh lagi ya, ketika kita klik shout button ya,
Senternya juga ikut keubah. Nah, karena kita menggunakan suatu listener yang sama nih di sini. Nah, hal itu nggak bisa ya, logiknya nggak nyampe gitu, nggak keliru. Sorry, keliru, logiknya keliru ya. Jadi ketika kita klik satu, yang lain semuanya ikut keubah gitu. Nah, solusinya gimana? Mungkin kalian ada yang coba gini. Gue bikin dua deh, satunya center button, satunya short button gitu. Nah, ini juga nggak bisa guys. Kenapa? Karena ya kita tahu lah ya, dalam satu kelas itu kita nggak bisa punya dua nama method yang sama gitu, sama persis. Kalau override pun harus beda ya ininya ya, eh, parameternya gitu. Nah, hal ini juga nggak bisa ya, nggak ke compile. Kalau kita jalankan juga dia run, dia error di compilation gitu. Nah, ada satu ini lagi, ada satu cara lagi ya. Nah, tadi attempt satu ini ya, attempt satu ini, pertama ini, terus kedua kita bikin ini ya, nggak bisa kan? Terus ketiga, nah ini nih, ketiga baru agak pintar sedikit ya caranya. Jadi gini, jadi kita bikin kelas baru ya. Kita bikin kelas baru yang implement ini gitu. Nah, ini kaitannya sangat erat dengan video sebelumnya yang gue bilang kenapa gue bikin action listener di main gitu. Tapi nanti akan gue jelasin. Jadi di sini kita bikin misalkan shout button listener gitu ya. Shout button listener, sorry, eh i-nya nggak benar tadi. Shout button listener. Oke, dia implements action listener. Terus dia implement methods. Gini ya. Nah, ini gua hapus dulu ya. Karena short button kan yang kita bikin kelas baru. Nah, short button action listener kita new tadi apa? Short button listener ini ya. Nah, tapi ketika kita di sini, kita kan perlu ini ya. Perlu apa namanya? Perlu variabel short buttonnya ini. Tapi di sini nggak ada guys gitu. Tapi di sini nggak ada gitu. Caranya gimana? Caranya mungkin kita bisa passing ini short buttonnya di sini. Itu ya. Kita bikin constructor di sini. Ini ya. Eh, sebentar. Bukan kayak ini, guys. This button. Oke, dia belum diimport ya. Oke, mungkin bisa seperti ini ya. Jadi kita passing dari konstruktornya gitu. Passing short buttonnya dari konstruktor. Apakah ini berjalan dengan baik? Coba kita cek. Nah, ini jalan dengan baik ya. Nih, nggak ada masalah ya kalau gini. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan di bisa atau nggak bisanya gitu. Masalah di OOP-nya sendiri. Karena kenapa? Karena dengan ini ya, gimana kalau misalkan kita mau ada form yang sangat kompleks ya, misalkan kita mau isi nama, tanggal lahir dan lain-lain, buttonnya ada banyak gitu. Apakah kita harus satu-satu bikin kelas masing-masing untuk satu button? Ya, jadi ini kan satu kelas ini cuma bisa untuk satu button aja gitu, nggak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya sama kayak masalah tadi, masalah yang ini, masalah yang di sini gitu. Kita hanya bisa bikin satu kelas untuk satu button. Kalau buttonnya ada ribuan gimana? Dalam satu aplikasi buttonnya ribuan gimana? Mau bikin kelas 1000 itu kan nggak mungkin ya. Jadi yang pertama ini nggak reliable ya atau nggak efisien sebenarnya. Terus yang kedua, ini sebenarnya merusak pilar di OP yang namanya encapsulation gitu. Namanya encapsulation kan namanya di dalam satu kelas ya. Satu kelas punya button, ya udah buttonnya kan private di sini gitu. Ya udah buttonnya punya punya kelas ini sendiri gitu. Kalau di passing-passing sama aja, bikin aja public di sini gitu. Kalau di passing-passing ya nanti jatuhnya kayak nggak ada encapsulation lagi gitu. Karena apa namanya si variabel-variabelnya ini ada di mana-mana gitu. Ada di kelas ini, ada di kelas itu. Nah, gitu ya. Jadi kekurangannya di situ tuh.
untuk kita bikin kelas baru. Nah, solusinya gimana nih? Solusinya kita ada namanya nested classes ya. Jadi dari video sebelumnya, dari GUI, kita bikin GUI dan lain-lain, gua tujuan utamanya hanya untuk mengenalkan ini ya, namanya nested classes. Nah, nested classes itu apa? Yaitu kelas di dalam kelas nih, contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa passing ini nih, kita bisa refaktor ya, namanya refaktor, yaitu kita ngubah code, tapi nggak ngubah functionality-nya gitu. Mengubah code jadi lebih baik, jadi lebih maintainable, tapi nggak perlu ngubah functionality-nya. Functionality tetap sama gitu, fiturnya tetap sama. Nah, kita bisa taruh ini shout button listener di dalam kelas main gitu ya. Jadi di dalam kelas kita define kelas lagi di bawahnya, itu bisa ya. Shout button listener. Nah, dia tadi implement session listener gitu ya. Dan ini kita nggak perlu lagi gitu. Nah, seperti ini guys. Nah, sama halnya dengan nanti yang center ya. Center button listener. Oke, jadi gini ya. Terus ini nggak perlu nih. Ini udah nggak perlu lagi. Terus ini juga nggak perlu. Karena kita udah punya kelasnya sendiri-sendiri ya. Jadi gitu guys. Nah, oke. Jadi gitu ya. Kok kalian lihat di sini juga. Oke, jadi gini. Mungkin kelihatan aneh ya. Kelas dalam kelas. Tapi ya pada kenyataannya kayak gini gitu. Ada kelas dalam kelas. Nah, ini masih ada error. Kenapa? Karena ini dia nggak bisa. Jadi ini kita kasih new aja ya, new center button listener di sini sama new shout button listener gitu. Jadi kelas ini enak, kelas ini nggak perlu ada fields lagi di dalamnya karena inner class itu dia sharing ya, dia sharing fields dengan kelas cangkangnya gitu ya. Nah mungkin banyak yang bingung juga nih, takutnya dikira ini tuh inheritance ya, main itu jadi short button listener ini extends main, bukan kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke wrapper aja, kayak cangkang gitu ya. Ada inner, ada outer gitu. Bukan seperti hubungan darah ya, ayah dan anak, bukan seperti itu. Lebih ke luar dan dalam aja. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti sekolah deh, ayah dan anak, ya itu inheritance. Tapi anak dengan pagar sekolah itu sama seperti ini ya. Ini anak-anaknya, ini pagar sekolahnya. Jadi ini bukan parent dari ini gitu ya. Tapi ini dan ini tetap sharing satu fields ya. Ibaratnya misalkan nih bakal sekolah ini anak-anak, ini fieldsnya adalah guru gitu ya. Jadi sekolah ada guru, guru juga punya anak gitu. Anak juga ada guru gitu, anak-anak juga punya guru gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi main sama software listener memang dua kelas yang berbeda dan kalau di di instantiate dikasih new apa-apa itu juga beda di memori. Tapi somehow dia bisa sharing sharing fields ini gitu ya. Jadi gitu guys. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Tadi apa ya tulisannya ya? Nah, ini benar ya. Coba kita klik yang shout-nya dulu. Kita tes. Nah, juga benar. Oke. Jadi gitu ya. Sekarang kita save juga untuk menghapus yang shout button listener ini. Jadi udah nggak ada lagi ya. Bye. Oke, jadi itu untuk interclass, nested class. Jadi sebenarnya kalau kita nested class itu opsional ya. Kita nggak ada problem di mana kita mewajibkan pakai nested class. Tapi kepada di dunia aslinya ya, nanti kebanyakan ya nested class digunakan untuk ini ya. Contohnya untuk bikin UI, bikin GUI, eh, atau ketika kelas ini itu hanya eksis ya, hanya ada atau objek software listener itu hanya ada di dalam main doang gitu. Jadi di kelas lain dia mustahil untuk bikin ini gitu ya. Contohnya seperti tadi ya, contohnya seperti button tadi. Button tadi itu ya hanya ada di dalam frame itu aja gitu. Dalam frame lain nanti nggak mungkin sama gitu buttonnya. Nanti aneh dong di dalam satu page itu kalian klik button, tapi nanti ke page berikutnya buttonnya udah ngefek dari
page sebelumnya. Itu kan jadi aneh gitu. That's why button itu biasanya pakai atau listener ya, listener itu biasanya pakai nested class gitu. Dan topik lebih lanjut lagi mungkin nanti ada namanya anonymous class ya. Anonymous class. Itu kalian nanti searching-searching aja ya. Mungkin gua bakal bahas ini di modul lain ya, anonymous class. Jadi nanti kalian bisa declare langsung kelasnya di dalam sini ya. Jadi nggak perlu ada di sini lagi gitu. Nah itu gimana nanti uh, research sendiri aja ya. Oke, ya ini dari head first Java juga. Jadi ketika kita bikin instance dari outer class, contohnya di class main tadi, terus kita juga bikin inner class-nya ya, pakai instance dari outer class. Oh ya, jadi inner class ini hanya bisa dibuat dengan menggunakan instance dari outer class. Jadi main ini harus dibuat dulu ya, baru kita bisa membuat short button listener gitu. Nah, sekarang bisa link gitu ya. Inner dan outernya bisa link gitu. Di link berdasarkan apa? Di link berdasarkan fields tadi ya, fields seperti J button tadi. Jadi gitu. Jadi gue ulangin lagi. Jadi main dia punya button-button ini dan short button listener dan center button listener dia juga punya button-button ini gitu ya. Oke, untuk masalah ini ya, gue akan buktiin juga untuk outer sama inner class. Jadi kita hanya bisa membuat inner class kalau kita udah membuat outer classnya dulu. Caranya gimana? Caranya gini. Jadi tadi gue punya ini ya. Let's say gue ada kelas di sini. Gue bikin lagi ya. Namanya test di dalam main. Nah, jadi ketika kita mau instantiate ini ya, tes ini, kita harus bikin objek main dulu gitu. Contoh, kita mau bikin objek main dulu ya. Di sini. Nah, sekarang kita mau coba bikin ini, tes ini. Caranya gimana? Caranya kita pakai outer class-nya dulu, baru dot ya, dot test seperti ini. Gitu ya. Terus kita pakai objek ini ya, main. Nah, terus kita jangan lupa pakai dot juga, dot, terus new test ya. Jadi gini ya caranya. Gitu. Cara untuk bikin instantiate inner class gitu ya. Caranya seperti ini. Oke, itu aja dari gua. Jadi kita udah belajar second half ya. Dari modul OOP ini. Jadi kita second half-nya kita belajar mengenai exception handling, di mana itu kita seru-seruan ya belajar error itu seperti apa. Terus kita juga belajar masalah generic, Java array, terus kita bikin GUI sampai kepada nested class. Jadi in the next video kita akan belajar mengenai static case. Yaitu static case semuanya yang kita udah di static case 1, kita tambahin juga dengan materi exception handling, generic class sama nested class. Oke? I can't wait to see you guys di next video. Bye.